Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kami akan menjelaskan hasil diskusi kami tentang open source dan proprietary. Saya Sri Ayu Budi Astuti yang akan menjelaskan pengertian dan fungsi dari open source dan proprietary. Saya Dr. Gabriel Purba, saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan beserta implementasi open source dan proprietary. Saya Muhammad Adil Pasha akan menjelaskan contoh dan kesimpulan dari open source dan proprietary. Pengertian dari open source. Open source adalah jenis perangkat lunak atau software yang kode sumbernya atau source code dibuka untuk umum sehingga siapapun bebas melihat, mempelajari, memodifikasi, dan menyebarkannya kembali. Kode sumber yang dimaksud adalah bagian terdalam dari software yang menentukan cara kerja program dengan membuka kode tersebut. Pengembangan software menjadi lebih transparan, kolaboratif, dan fleksibel. Selanjutnya, pengertian dari proprietary. Proprietary software adalah perangkat lunak yang diciptakan, dimiliki, dan dikendalikan oleh sebuah perusahaan atau individu, di mana kode sumbernya ini atau source code bersifat tertutup dan tidak boleh dilihat, diubah, atau disebarkan oleh pengguna lain tanpa izin. Pengguna hanya mendapatkan hak pakai atau license to us, bukan hak kepemilikan. Artinya, pengguna boleh menggunakan software sesuai aturan, tetapi tidak boleh memodifikasi atau membagikan ulang software. Selanjutnya ada fungsi dari proprietary. Fungsi proprietary sebagai menjamin kualitas komersial, dukungan resmi, dan perlindungan investasi R&D, menawarkan produk yang sangat terpoles dan dukungan yang terstruktur. Yang saya akan menjelaskan kelebihan kekurangan implementasi open source dan proprietary. Yang saya akan menjelaskan kelebihan kekurangan implementasi open source dan proprietary. Kelebihan dan kekurangan open source. Kelebihannya biaya rendah seringkali gratis. Sebagian besar perangkat lunak open source dapat diunduh dan digunakan tanpa biaya lisensi. Ini sangat menguntungkan bagi individu, startup, dan organisasi dengan anggaran terbatas. 2. Kustomisasi dan fleksibilitas tinggi. Karena kode sumber dapat diakses, pengguna atau pengembang dapat memodifikasi, menyesuaikan, dan mengintegrasikan perangkat lunak sesuai dengan kebutuhan spesifik mereka. Kekurangannya, kurangnya dukungan teknis resmi. Dukungan seringkali bergantung pada forum komunitas dan dokumentasi online, bukan saluran dukungan formal yang terjamin. Service Level Agreement (SLA) dari perusahaan. Masalah antar pengguna, karena fokus utama seringkali pada fungsionalitas dan kode. Beberapa proyek OSS mungkin memiliki antarmuka pengguna yang kurang polished atau halus atau kurang intuitif dibandingkan produk komersial. Kelebihan dan kekurangan proprietary. Kelebihannya dukungan teknis yang kuat, support, perusahaan pengembang bertanggung jawab penuh dan biasanya menawarkan layanan dukungan teknis, pelatihan, dan dokumentasi yang terorganisir dan profesional. 2. Keandalan dan stabilitas. Karena dikembangkan secara profesional dan melalui proses pengujian yang ketat oleh tim berbayar, perangkat lunak ini cenderung memiliki sedikit bug dan lebih stabil. Kekurangannya, pembatasan penggunaan. Lisensi seringkali membatasi bagaimana dan di mana perangkat lunak dapat digunakan. Misalnya, hanya untuk satu komputer, tidak boleh digunakan di lebih dari satu lokasi. 2. Biaya lisensi tinggi. Pengguna harus membayar biaya lisensi seringkali mahal untuk menggunakan perangkat lunak, baik secara satu kali atau dalam model langganan tahunan atau bulanan. Implementasi open source. Implementasi open source berfokus pada kolaborasi, inovasi, dan penggunaan bebas di seluruh infrastruktur teknologi. Implementasi proprietary. Implementasi proprietary berfokus pada penyediaan solusi komprehensif, dukungan terjamin, dan perlindungan kekayaan intelektual dengan model bisnis berbasis lisensi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan
open source dan proprietary dalam kehidupan sehari-hari. Di mana yang pertama itu ada sistem operasi desktop, yaitu pengguna yang mencari kontrol penuh dan dengan biaya nol sering memilih Ubuntu biasanya. Dan perkantoran besar standar memilih Windows karena dukungan resmi dan kompatibilitas aplikasi yang luas. Jadi penggunaannya tergantung dari keperluan masing-masing gitu. Jadi, dan yang kedua, server web. Server web open source ini dijalankan lebih dari 70% dari seluruh website di dunia. Server web yang terintegrasi penuh dalam ekosistem Windows Server. Jadi server web ini biasanya banyak digunakan untuk program-program yang dapat diedit gitu jadinya oleh siapapun. Dan yang ketiga, virtualisasi, digunakan oleh pengembang atau pengguna rumahan untuk menguji sistem OS lain. Standar industri untuk virtualisasi server di pusat data besar karena keandalan dan fitur manajemen terpusat. Jadi ibarat simpelnya easy to use gitu, gampang digunakan. Selanjutnya adalah kesimpulan, di mana open source adalah fondasi fleksibel dan hemat biaya dan dapat digunakan oleh siapa aja, dan siapa aja juga bisa berhak ngedit kode source-nya. Kemudian proprietary adalah sistem yang terjamin keamanannya dan polish, yaitu sudah siap digunakan dan rapi gitu UI-nya, dan didukung penuh oleh developer. Pilihan tergantung dari kebutuhan Anda, apakah fleksibilitas atau garansi terjaminnya. Jadi bisa digunakan untuk misalnya kalau perlu yang lebih fleksibel bisa menggunakan open source, dan kalau perlu yang lebih terjamin untuk perusahaan-perusahaan besar bisa pakai yang proprietary. Baik, itu tadi hasil diskusi dari kami. Apabila ada kekurangan mohon dimaklumi, dan kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.